Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa YouTube semuanya, Sampurasun. Kembali lagi dengan saya admin di Yudi Ruswani Public Channel. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke channel ini dan sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan informasi-informasi yang disampaikan di Yudi Ruswani Public Channel bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Oke, dalam vlog hari ini kita akan coba melanjutkan tentang belajar mudah bahasa Sunda, yaitu pembahasannya tentang kecap sangaran dan kecap sirnaan. Nah, kecap sangaran dan kecap sirnaan ini adalah dua bahasan yang akan kita kupas pada vlog berikut ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kita semua sebagai orang Sunda, orang Jawa Barat pada khususnya, sehingga kita bisa mengenal lebih baik, mengenal lebih dekat tentang bahasa kita sendiri, tidak hanya bahasa sehari-hari atau bahasa akrab atau bahasa lomak saja, tapi juga mempelajari tentang undak-usuk bahasa atau kaidah-kaidah kebahasaan bahasa Sunda itu sendiri. Dan bagi kalian yang sudah mau belajar atau sedang belajar bahasa Sunda, mungkin vlog ini juga bisa bermanfaat sehingga kalian juga bisa lebih paham dan lebih mengetahui bahwa ternyata dalam kaidah bahasa Sunda itu ada juga jenis-jenis kata seperti yang sudah dibahas pada vlog berikutnya, dan ada juga jenis-jenis kecap. Nah, yang dibahas hari ini adalah dua kecap, yaitu tentang kecap sirnaan, kemudian tentang kecap sangaran juga. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang kecap sangaran. Sangaran itu mungkin kita bandingkan dulu dengan kaidah tata bahasa Indonesia ya. Dalam tata bahasa atau kaidah tata bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah homonim. Jadi homonim itu adalah kata yang memiliki ejaan atau tulisan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara homonim ya, bicara homonim, kita juga kenal dua istilah. Yang pertama istilahnya adalah istilah homofon, yang kedua adalah istilah homograf. Kalau homofon itu adalah dilihat dari segi pelafalannya sama persis gitu, pelafalannya sama persis, itu disebut dengan homofon. Tapi kalau misalkan sama persis dalam ejaannya itu disebut dengan homograf. Nah, yang pasti bahwa homonim itu adalah kata yang dari segi ejaan dan pelafalan gitu sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Nah, contoh kata dalam bahasa Indonesia misalkan katanya hak gitu ya. Kata hak itu kan tulisannya sama. Hak itu 3 huruf. H, A, K. Ya, sama tulisannya. Nah, arti yang pertama, hak itu bisa diartikan sebagai hak atau sesuatu yang menjadi apa ya? Menjadi atau harus dimiliki oleh seorang, misalkan hak asasi manusia gitu. Nah, kemudian yang kedua, hak itu juga diartikan sebagai hak sepatu. Jadi kalau sepatu kan ada namanya hak juga. Nah, tulisan atau ejaan dan pelafalan itu sama namun memiliki arti yang berbeda. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata dalam bahasa Sunda juga mengenal atau sama memiliki homonim seperti itu. Dalam bahasa Indonesia, homonim itu disebut dengan sangaran. Jadi kecap sangaran. Kecap artinya kata, ya. Kecap artinya kata, sangaran itu artinya senama. Sa itu se, ngaran itu nama. Nah, jadi ngaran itu kan masuk dalam klasifikasi bahasa Loma ya. Bahasa Loma atau bahasa akrab. Ngaran maneh saha, nama kamu siapa. Nah, sangaran itu juga dari situ mananya. Makanya disebut sangaran itu senama. Nah, apa yaitu kecap sangaran? Kecap sangaran artinya sama seperti tadi homonim. Jadi antara homonim dengan kecap sangaran itu sama-sama memiliki arti yang sama. Dari segi ejaan dan pengucapannya sama gitu ya, namun memiliki arti yang berbeda. Oke, coba admin pilihkan dulu yang kira-kira sering sekali kita dengar sehari-hari lah. Oke, misalkan nih ada kalimat atau kata ya, maaf, ada kecap atau kata pajeng, tulisannya
J E Eng N G, pajeng. Nah, untuk penulisannya kalian bisa lihat di samping, pajeng. Pajeng itu ada dua arti. Pajeng yang pertama artinya payu. Payu itu bahasa lemas juga ya, yang artinya adalah laku. Jadi kalau kita jualan kemudian disebut pajeng, maka berarti jualan kita atau barang yang kita jual itu laku gitu ya. Arti yang kedua, pajeng itu juga diartikan sebagai payung gitu. Kalau ada turun hujan, mana pajengna gitu, mana payungnya. Nah, sedangkan tulisan pajeng yang artinya laku dengan pajeng yang artinya payung itu sama, tidak ada perbedaan dan pengucapannya pun sama. Hanya ketika kita menempatkan kata itu atau kecap itu dalam satu kalimat dengan maksud tertentu, maka itu menunjukkan arti yang berbeda. Kalau kita nyebut pajeng ya untuk menanyakan kepada orang waktu sedang hujan, berarti artinya payung. Tapi kalau kita menanyakan kepada orang yang berjualan, misalkan pedagang, kemudian mengucapkan kata pajeng, maka itu artinya pasti ya, bisa dipastikan kita menanyakan laku atau tidak. Itu yang pertama. Contoh yang kedua yang sering juga didengar ya, yang juga didengar mungkin adalah kalimat beki. Beki ya. Beki itu arti yang pertama, beki adalah disebut dengan suka makan. Jadi suka memakan sesuatu, namanya beki. Misalkan kalimatnya beki-beki teuing sih maneh teh kana jamu. Nah, kok artinya bahasa Indonesia tuh kok kamu suka sekali sih makan jambu gitu. Nah, beki itu artinya suka makan gitu. Beki itu suka ya, suka memakan gitu. Atau dalam bahasa akrabnya resep ngadahar gitu ya, resep ngadahar. Artinya sama bahasa Indonesia adalah suka memakan gitu. Kemudian arti beki yang kedua adalah bertambah, jadi semakin. Contoh kalimatnya beki dieu teh beki kasep. Bilang ya, beki dieu teh beki kasep. Artinya semakin kesini kok kamu semakin ganteng. Nah gitu, itu artinya. Tapi tulisannya sama, beki, B-E-U-K-I. Arti yang pertama, beki adalah suka memakan. Ketika kita mengucapkan atau menggunakannya pada sesuatu yang misalkan makanan lah, bisa dimakan gitu ya. Nah itu artinya bisa suka memakan. Tapi kalau yang kedua, ketika kita menggunakannya pada pada kiasan atau ingin menjelaskan kebiasaan atau kondisi yang membandingkan antara masa lalu dengan masa sekarang, maka artinya semakin. Beki dieu teh beki kasep, makin kesini kok makin ganteng. Nah itu adalah kecap sangaran atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan homonim. Oke, yang kedua, dalam bahasa Sunda juga dikenal dengan namanya kecap sirnaan. Sirna itu hilang. Jadi ada kata atau imbuhannya atau fonem yang dihilangkan. Kecap sirnaan ini dibagi pada 3 bagian. Yang pertama adalah kecap sirna purwa. Sirna artinya hilang, purwa itu artinya di depan, jadi awal. Jadi menghilangkan fonem atau satu suku kata awal. Namanya sirna purwa. Sirna berarti hilang, purwa berarti di depan atau awalan. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan kata atau kecap kesatria. Nulisnya K-S-A-T-R-I-A biasa. Satria cuman ditambah huruf K kan depannya, kesatria. Tapi dalam bahasa Sunda biasa disebut dengan satria. Jadi K-nya itu dihilangkan. Nah, itu berarti masuk ke dalam kecap sirnaan bagian sirna purwa. Jadi menghilangkan suku-suku kata awal ya, awal. Karena purwa itu awal. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Yang kedua adalah sirna madya. Madya itu artinya tengah, sirna itu hilang. Jadi menghilangkan beberapa suku kata atau satu suku kata yang berada di tengah-tengah. Nah, ini biasanya yang sering sekali jadi ciri khas orang Sunda gitu loh.
Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kecap atau kata ember. Ember, tapi biasa disebut atau diucapkan dengan kecap emer. Jadi B-nya itu hilang. Ember jadi emer gitu. Oke, yang lainnya lagi-lagi sendok. Sendok. Sendok itu kan ada D-nya di tengahnya. Nah, kalau di Sunda biasanya juga disebutkan atau diucapkan senok, D-nya hilang. Yang ketiga, sendal, D-nya ada kan? Nah, di Sunda biasa juga orang bilang senal, jadi D-nya nggak ada. Kemana senal? Kemana sendalmu? Misalkan gitu, sendalmu gitu. Tapi diucapannya atau dibacanya senal, emer harusnya ember, senal harusnya sendal, senok harusnya sendok. Nah, itu berarti masuk dalam kalimat kecap sirnaan bagian sirna madya. Jadi menghilangkan satu suku kata ya pada awal kecap, pada pertengahan kecap atau pertengahan kata. Yang terakhir disebut dengan sirna wekas. Sirna itu hilang, wekas itu wekasan. Wekas itu terakhir ya, penutup, panuntung gitu. Jadi kecap sirna wekas itu menghilangkan beberapa suku kata atau satu suku kata yang berada pada akhir kecap atau akhir kata. Contohnya apa? Contohnya misalkan bensin. Bensin itu nulisnya B-E-N-Z-I-N-E, bensin. Ya, tapi biasa disingkat atau disebut dengan bensin. Kemudian kalimat atau kata positif dalam bahasa Inggris POSITIVE, positif. Tapi dalam bahasa Sunda biasanya dengan P semua, positif, nggak ada F-nya, positif gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan diganti sama F kan, belakang katanya positif. Kalau bahasa Indonesia bahasa Sunda positif P gitu, P. Nah, ini yang lucu juga sih, kadang-kadang ya orang Sunda tuh disebut nggak bisa atau susah untuk bilang F. Sebenarnya bukan susah juga sih ya, karena itu mungkin kebiasaan lah, kebiasaan orang Sunda ya begitu. Jadi kalau yang F itu, huruf F itu biasanya diganti dengan P karena kebiasaan itu. Tapi sebenarnya bisa kok. Nah, admin juga bisa kan, F P. Nah, gitu. Positif dengan positif gitu. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya kecap sirnaan itu terbagi pada 3 bagian. 1 sirna purwa, 2 sirna madya, yang ketiga adalah sirna wekas atau sirna wekasan gitu ya. Nah itu 2 hal yang dibahas pada vlog kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua. Apabila ada kekurangan, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan kasih masukan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Jika tombol subscribe-nya masih merah berarti belum di-subscribe ya, di-subscribe dulu. Kemudian tolong dipencet like-nya. Kemudian kalau memang video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman atau ke siapapun yang mungkin kalian kenal supaya bisa memberikan banyak manfaat bagi semua orang. Jangan lupa juga untuk memencet tombol loncengnya biar ada, kalau misalkan admin upload video-video yang baru, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Oke sob, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.